kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat? Ada yang nggak sehat hari ini? Saya tidak melaporkan kalau tidak ada yang sehat. Berarti kita sehat semuanya. Kita hari ini akan belajar mengenai firman Tuhan bersama-sama. Seperti yang dikatakan tadi adalah aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Mengucap syukur Tuhan oleh karena hari ini Kau perbolehkan kami bertelut di hadapan-Mu, untuk kami menyerahkan jiwa raga kami, hati kami, dan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terutama akan Tuhan berikan kekuatan kami untuk kami boleh mengedepankan rohani kami dan meninggalkan jasmani kami. Karena kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan dan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kalau kita melihat kondisi yang ada di sekitar kita, bahwa pandemi COVID-19 sungguh sudah memberikan dampak yang luar biasa, dan kecepatannya itu sudah kita anggap lebih lebih dari apa yang kita perkirakan ya. Baru belum ada 6 bulan, tetapi negara kita sudah sepertinya ada setengah lumpuh. Orang-orang masyarakat di sekitar kehidupannya sudah mulai kesulitan ya. Sehingga dampak COVID-19 ini dirasa cepat sekali akselerasinya, bukan karena cepat selesai, tetapi cepat sekali mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Perekonomian memburuk, daya beli masyarakat rendah, dan di mana-mana terjadi PHK. Sehingga tidak ada pemasukan yang di dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk itu pemerintah memutuskan adanya masa new normal. Kemudian pemerintah juga memutuskan uji klinis virus COVID-19. Dan juga pemerintah melakukan usaha-usaha perbaikan di dalam perekonomian. Kita tinggal masyarakat menunggu apa hasilnya nanti. Tetapi kita apakah harus berdiam diri? Tetapi kita apa harus pasrah? Kita harus bagaimana bersikapnya itu? Orang umum memandang bahwa orang Kristen itu tahan menderita. Setuju tidak? Orang Kristen itu tahan menderita. Setuju tidak? Setuju. Jadi di mana-mana kita dikenal orang yang tahan menderita. Terus terang aja, saya pernah mempelajari beberapa gembala sidang di seluruh Indonesia ini. Hidup mereka tidak lebih dari masyarakat juga di sekitar. Dia ada yang berjuang tanpa gaji, ada yang berjuang melayani hanya untuk makan saja ya. Secara sepintas, secara harfiah memang benar bahwa orang Kristen itu tahan menderita. Tetapi benarkah itu orang Kristen tahan menderita? Ada pendeta di Jawa Barat yang meninggal dunia sehabis pelayanan dan melakukan kontak fisik dengan jemaatnya. Ada pendeta yang di Korea yang separuh jemaatnya, hampir 4.000 dari 8.000 rakyat Korea terkena COVID, separuh disumbang oleh pendeta. Dan sekarang pendeta ini menjadi tersangka karena tidak mengikuti COVID-19, merasa kuat, merasa tahan menderita. Kemudian ada pendeta juga di Kamerun yang habis khotbah bahwa Tuhan itu lebih besar daripada COVID-19.
Tapi kenapa dia mati juga? Jadi mungkin secara harafiah kita menganggap bahwa benar orang Kristen itu tahan menderita, tapi kenyataannya berbeda. Menyikapi hal yang demikian kita harus bijaksana dan bijaksana. Di dalam keadaan new normal ini kita harus bijaksana dan bijaksana. Bukankah kita harus menunjukkan satu sifat Tuhan yang khusus, sifat Tuhan yang istimewa di dalam kehidupan kita? Kita harus menunjukkan itu, dan kita harus membawa kabar baik kepada umat di sekitar kita, membawa kenyamanan, membawa harapan, dan menyatakan kasih kita di dalam pelayanan praktis di dalam masyarakat. Itu yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Maka khotbah hari ini saya mengangkat adalah aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, ya kuat, aku percaya. Tapi di balik itu kita harus bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, di dalam Markus 9 ayat 24b itu saya katakan demikian. Ya. Masa new normal memaksa kita untuk berdampingan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi sesuatu itu mematikan kita. Kita tidak tahu siapa yang akan menulari kita. Apakah orang di sekitar kita atau saya yang akan menulari mereka? Kita nggak tahu. Banyak pejabat-pejabat yang sehat, tetapi tidak ada gejala apa-apa, setelah melakukan aktivitas pulang kena COVID-19. Ya. Kita tidak tahu. Sehingga kehidupan kita di dalam new normal ini bisa dikatakan dalam kehidupan yang penuh dengan keraguan, penuh dengan kekhawatiran, dan penuh dengan ketakutan. Dan kalau kita sudah ragu, khawatir, dan takut, efek berikutnya apa? Kita akan rentan untuk menjadi ragu. Kita akan rentan menjadi khawatir. Kita akan rentan menjadi takut. Mau belanja, madeg mangu. Mau ketemuan ada undangan juga enggak berani. Padahal teman baik, padahal saudara, gimana ya? Setelah datang khawatir, tengok kiri-kanan, wah terkontaminasi enggak ya? Ketakutan, ragu-ragu yang mencekam ini juga dirasakan murid-murid Yesus pada saat itu. Kalau sudah dikatakan murid Yesus itu pasti lebih dekat dengan Yesus daripada kita-kita. Nah, karena setiap hari dia bertemu, berdoa bersama, menerima firman-Nya, pasti logikanya kan dia itu pasti lebih kuat gitu. Ya. Tetapi murid-murid Yesus dan Petrus dan murid-murid Yesus yang lainnya pada saat itu mengalami mencekam, ketakutan yang sangat mencekam. Kita akan membuka di dalam Matius 14 ayat 24 sampai 26. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh menandai, nanti dibaca di rumah atau mengikuti. Matius 14 ayat 24 sampai 26 mengatakan di mana perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Apakah Petrus dan murid-muridnya saat itu juga tenang? Apakah tidak menjadi takut? Di dalam kondisi yang takut, ragu, dan khawatir yang mencekam, kita bisa tidak seperti murid-murid Yesus ini bahwa kita tidak bisa melihat Tuhan kita. Mungkin takut sama Tuhan kita juga gitu. Demikian Petrus yang dialami. Dia tidak mengenali Tuhan Yesus yang datang menghampirinya dengan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berbeda yang dilakukannya. Di dalam keadaan new normal ini, segala sesuatu akan muncul dengan
istimewa juga, dengan tidak biasa juga pada kita. Kita bisa tidak mengenali Tuhan pada saat itu. Bisa ada bantuan, kita berebut, ya, tendang-tendangan, jorok-jorokan, ya, sikut-sikutan. Itu berarti sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Kita tadi dikatakan bahwa kita harus membawa perdamaian, membawa pengharapan, membawa kasih. Demikian juga Petrus dan murid-murid Yesus lainnya, dia tidak bisa melihat kedatangan Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tetapi apa yang dialami Petrus? Lalu Petrus itu bahkan tidak percaya kepada yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, ayat 28 sampai dengan 30, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Loh, malah menantang sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu itu Tuhan, aku berilah mujizat, paling tidak kan gitu. Tanda paling tidak gitu. Kemudian yang kedua 29 dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, ya, ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku, Tuhan, selamatkanlah aku. Dia sudah punya iman, sudah dikasih kekuatan untuk berjalan di atas air mendatangi Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia dirasa ada angin sedikit saja yang menghembus dia sudah ketakutan. Tuhan, tolonglah aku, Tuhan, selamatkan aku. Petrus saat itu berhadapan dengan Tuhan, dia melihat. Bayangkan kita secara fisik tidak melihat Tuhan Yesus, hanya iman kita aja yang mengimani kita. Di dalam kita mengarungi kehidupan, saya harus bekerja ke sana kemari, bertemu dengan orang di mana kita nanti terpapar atau enggak. Berarti kita harusnya lebih khawatir daripada murid-murid Yesus pada saat itu. Seperti halnya murid-murid Yesus pada pandemi COVID-19 ini, kita pasti merasa ketakutan, pasti merasa khawatir, dan merasa ragu-ragu tentang segala sesuatu. Ya. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 14:30b tadi dikatakan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan selamatkanlah aku. Kalau boleh saya katakan bahwa dua kalimat ini adalah merupakan doa pendek yang bisa kita ucapkan setiap saat, yang kita ucapkan di mana kita berada, yang kita ucapkan di mana keperluan berada, bisa kita ucapkan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan selamatkanlah aku. Coba kita pikirkan, kita bayangin aja, pernahkah kita berkata seperti itu pada saat yang genting, pada saat yang paling nggak, tolong, mas, sini gupoh. Inilah doa pendek yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui Alkitab. Tuhan tolonglah aku, Tuhan selamatkanlah. Dari sini saya bisa ngambil satu nats bahwa di dalam kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini, kita ragu benar, kita takut benar, kita khawatir benar. Tetapi kita sudah diberi pengajaran kepada Tuhan untuk kita berdoa, walaupun sederhana saja, hanya Tuhan tolonglah aku, Tuhan selamatkan aku, hanya itu aja. Kalau sudah ditolong, sudah diselamatkan, apalagi? Kamu lapar pasti nggak lapar, kamu sakit pasti disembuhkan, kan sudah diselamatkan. Selanjutnya, dalam masa pandemi COVID-19 ini, ancaman itu datang dari mana-mana. Kita tidak tahu. Kita bisa binasa, bisa mati karena terinfeksi, tetapi satu lagi hal yang tidak boleh kita lupakan. Kita bisa binasa atau mati karena kelaparan.
banyak terjadi rumah tangga dalam konflik pandemi ini, seorang ayah membunuh istri dan melukai anaknya, seorang anak membunuh ayahnya, seorang anak memperkarakan ibunya. Banyak sekali yang kita hadapi. Karena di dalam kehidupan ini ya memang seperti itu. Kita bisa mati karena virus, bisa mati karena kelaparan. Kondisi sudah menyatakan seperti ini. Di Singapura itu sudah dinyatakan dalam kuartal pertama, 4 bulan pertama, perekonomiannya, pendapatan domestik brutonya itu turun 40%. Berarti sudah menghadapi krisis negara. Dan Indonesia juga dikhawatirkan, Singapura aja seperti itu, apalagi di Indonesia. Pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana kita bisa bertahan melewati masa-masa sulit ini? Bagaimana kita bisa bertahan? Kita beraktivitas dan bekerja, oke. Kita mengikuti protokol new normal, oke. Kita membaca firman Tuhan dan berdoa, oke. Tapi selama 5 bulan, 6 bulan ini apa yang kita rasakan? Situasi kerja di yang kantoran aja sudah mulai sulit. Kalau nggak salah ada satu perusahaan sudah mulai mengatur jadwal tempat kerjanya yang ketat sekali. Jadi belum ada tanda-tanda yang signifikan bahwa kita itu akan selesai di dalam masa new normal ini. Jadi takutan, ragu, khawatir kita itu masih panjang. Kita mempelajari akan sikap seorang ayah di dalam menghadapi hal yang demikian. Ada seorang ayah yang berjuang sepanjang hidupnya untuk berusaha menyembuhkan anaknya dari sakit penyakit yang diderita, dan diusahakan sepanjang hidupnya tidak juga sembuh. Kita akan membuka di dalam Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Bapak Ibu bisa melihat, memperhatikan di dalam buku Alkitab masing-masing. Mulai dari ayat 14, ketika Yesus, Petrus dan Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lainnya, mereka melihat orang banyak berkerumun mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Yesus turun beserta Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat murid-murid yang lain itu berkerumun, dan dia melihat, oh ada keributan. Kiranya ada murid-murid Yesus yang ribut dengan para ahli Taurat. Kemudian ayat yang selanjutnya, kata seorang dari banyak orang itu, ayat 17. Ayat 17 dikatakan, kata seorang dari banyak orang itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, mungkin keributannya karena itu. Kamu katanya murid Tuhan Yesus, ikut terus Tuhan Yesus kan pandai itu menyembuhkan, kok kamu nggak bisa? Mungkin begitu waktu itu. Dan kita lihat kenyataan bahwa saat itu murid-murid Yesus gagal menyembuhkan, menolong seorang ayah untuk mengusir roh atau menyembuhkan penyakit anak-anaknya itu. Kenyataan pada saat itu. Sehingga ribut, mungkin mereka berdalih, wah ini resepnya salah, atau anak murid-muridnya mungkin bilang apa, A, B, C dan sebagainya. Sehingga ribut dengan ahli Taurat. Yesus yang melihat itu lalu berkata di dalam ayat 19c dikatakan bahwa anak itu kemari. Kemudian di dalam 20a dikatakan lalu mereka membawanya kepadanya. Dan apa reaksi daripada ayah itu? Ayah itu berkata kepada Yesus, ayat 22b dikatakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tolonglah kami dan kasihilah kami. 22b dikatakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu.
Berarti ayah ini sebetulnya ya belum percaya dan kenal betul kepada Yesus. Dia masih berkata, jika engkau dapat. Ya. Ayah ini tidak mengenal dan tidak tahu betul mengenai kuasa kesaktian Tuhan Yesus mungkin. Di dalam ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Nah, Tuhan Yesus membalik. Berarti wah ini nyepelek ke aku. Kalau kasarnya seperti itu, wah kowe nyepelek ke aku. Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa reaksi ayah itu? Dia merasa bersalah. Mungkin salah bukan? Mungkin karena khawatir pingin-pinginnya selak anak itu supaya sembuh. Dia berkata, secepatnya dia berkata kepada Tuhan dalam ayat 24. Segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Setelah Tuhan menunjukkan, kamu kok nggak percaya sama aku? Semuanya bisa terjadi. Ayah ini menerima atau, ya aku salah ya. Padahal anakku nerah ditolong, ya bisa nggak sembuh-sembuh. Maka dia kata, segera ayah berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada dua kata yang saya garis bawahi di situ, tolonglah aku yang tidak percaya ini berarti satu, dia mengakui kesalahan dan bertobat atas ketidakpercayaannya itu. Coba digaris bawahi. Ayah ini dalam upayanya menyembuhkan anaknya, dia mengakui kesalahannya dan bertobat kepada dia. Yang kedua, dia mau sampaikan bahwa saya itu sudah berbuat kemana-mana, berusaha kemana-mana, tetapi saya belum dapat apa-apa, belum ada sembuh juga anak saya. Tolong Tuhan Yesus, ini kamu adalah kesempatan terakhir saya. Dua hal yang saya ambil dari situ menurut pemikiran saya. Seperti itu ayah pada saat itu. Kemudian di ayat 27 dikatakan, Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkan. Lalu ia bangkit dan berdiri. Berarti anak itu sembuh. Pertanyaannya adalah, setelah berhasil menyembuhkan anak itu, bagaimana reaksi murid-murid Yesus? Saya nggak tanya reaksi orang tua pasti ya puji Tuhan, pasti gitu. Tapi murid-murid Yesus yang gagal tadi reaksinya terus bagaimana? Gitu. Di dalam Markus 9 ayat 28 sampai 29. Markus 9 ayat yang 28 sampai 29. Saya bacakan di sini. Ketika sudah di rumah dan murid-muridnya murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Yang resah muridnya, murid yang sudah mengikuti Tuhan Yesus mungkin sudah bertahun-tahun gitu. Tapi dia tidak menerima kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan ketika dia tanya kepada Tuhan Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Jadi ini membuktikan hipotesa saya yang pertama bahwa dalam masa yang sulit ini kita harus berdoa. Di dalam menghadapi masalah yang tidak ada selesainya, kita harus berdoa. Nah, sekarang kita selidiki, kurang apa toh murid-murid Yesus itu? Ya, saya tadi sudah katakan, tiap hari bersama Tuhan Yesus, mungkin membawakan tasnya, mungkin ya berdoa bersama, makan bersama, berpuasa bersama. Ya. Tapi kenapa dia tidak bisa melakukan apa-apa? Apa sebabnya? Kita buka di Matius 17 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 17 ayat 19 sampai 20 mengatakan di situ, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Ini kelengkapan daripada perkataan Tuhan Yesus yang tadi,
harus diselesaikan dengan doa. Muridnya sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi juga nggak bisa. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dalam ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu tidak percaya. Kuncinya di sini. Sudah berdoa, ya, sudah baca firman Tuhan, sudah melakukan kegiatan-kegiatan di gereja, pelayanan, tetapi murid-murid itu tidak memiliki kepercayaan. Ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Boleh saya garis bawahi di sini bahwa kita di dalam masa sulit bisa dengan berdoa. Tetapi doa yang orang yang percaya akan selalu dialaskan atau didasarkan kepada kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Doa yang kuasanya besar itu selalu disandarkan kepada iman yang besar juga. Masih ada lagi doa, iman. Apalagi ya sekarang ya. Kita saat ini tidak bisa menerka new normal ini akan kapan berakhir. Dan kita sudah menaikkan pergumulan kita, doa kita, juga kita tidak bisa menerka Tuhan kapan akan menjawab doa-doa kita. Jawaban kayak apa yang akan kita terima, kita juga tidak tahu. Waktunya kapan, di mana juga kita tak tahu. Demikian juga dengan murid-murid Yesus yang setia dan melayaninya juga gagal mengusir setan. Sudah berdoa, ya, beriman. Masih satu lagi, yang terakhir ini satu lagi, biar mau selesai. Benar Tuhan itu telah menetapkan segala sesuatu untuk umat yang percaya kepada Dia. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, ya, sebagai Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah mendapatkan kuasa Roh yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Saat itu, sampai sekarang kita disertai dengan Roh itu. Benar kita sudah seperti itu. Tetapi kita hidup ini bukan robot. Kita manusia yang punya akal pikiran, akal budi, ya. Banyak sekali yang ada dalam manusia. Kita ini bukan robot dan kita bukan harus bebas sebebas-bebasnya menggunakan kuasa itu, menggunakan keselamatan itu. Tuhan memberikan perlindungan kepada kita, ya kalau sekarang mengikuti protokol kesehatan, kita terlindungi, terselamatkan. Tuhan menjamin keberhasilan kita, tentu kita harus melakukan usaha. Tuhan memenuhi kebutuhan kita, tentu saja kita harus bekerja. Semua ini, ya, yang saya katakan tadi, adalah kelengkapan daripada kita orang beriman. Ya. Kita tidak robot dan tidak boleh berbuat segala sesuatu. Kita belajar dari perjalanan Rasul Paulus, ya, yang menuju Roma. Ketika itu Rasul Paulus dipanggil Kaisar untuk datang ke Roma. Ya. Di tengah jalan perahunya itu dihadang dengan badai yang besar sekali. Pertaruhannya adalah segala muatan di dalam kapal itu dan juga nyawa yang ada di dalam kapal itu. Kita buka Kisah Para Rasul 27. Kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus ini membawa pergi ke Roma dan berhasil berhadapan dengan Kaisar Roma. Kisah Para Rasul 27 ayat 10 saya katakan, saudara-saudaraku, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Kemudian yang ayat 22 meloncat ke 22. Tetapi sekarang
Juga dalam kesukaran ini aku nasihatkan kepada kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Ini distabilo bahwa ini adalah janji Tuhan. Kita anggap janji Tuhan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Kemudian ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat Tuhan, yaitu dari Allah yang aku sembah, malaikat Tuhan yaitu dari Allah sembah. Jadi malaikat dari Allahnya Paulus. Sebagai miliknya berdiri di sisiku, dan ayat setelahnya, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah. Maka kita garis bawahi lagi, semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini adalah janji Tuhan juga. Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat dengan engkau. Kemudian ayat yang ke-26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Tadi janji Tuhan, dan sekarang syaratnya apa? Harus mendamparkan kapal itu di salah satu pulau. Nah, ini syaratnya. Selanjutnya, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Karena itu Paulus berkata kepada perwira-perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Berarti syarat kedua, selain menyandarkan kapal di pulau, dia harus tinggal di dalam kapal itu. Kemudian ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Kita garis bawahi lagi, maka katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja dan menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Berarti dia di dalam prosesnya itu dia berpuasa, dan puasanya harus dibatalkan, yaitu dengan makan. Tidak boleh terus puasa terus gitu, tapi juga harus dibatalkan dan untuk makan. Ayat 34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Ini juga janji Tuhan. Dari antara kamu tidak akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepalamu. Jadi dari kita membaca Rasul Paulus yang berangkat ke Roma berlayar itu, yang pertama janji Tuhan, semua tidak akan binasa dan tidak akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepala kita. Tapi tanggung jawabnya yang harus dilalui adalah tambatkan kapal di balik pulau. Tetap tinggal di kapal. Menahan diri atau puasa tadi. Menahan diri atau puasa. Tetapi harus membatalkan puasanya juga dengan makan. Yang seperti Tuhan katakan, Paulus katakan tadi. Ini yang saya katakan sebagai satu istilah tanggung jawab. Orang beriman itu harus bertanggung jawab. Segala sesuatu tidak hanya Tuhan, aku berserah kepada Engkau, tetapi tidak ada tanggung jawab apa-apa. Ada seorang teman yang sampai sekarang tidak memiliki pekerjaan. Pada suatu saat teman ini didatangi seorang, di tempatku ada pekerjaan tapi harian mau enggak? Wah, saya enggak karena saya insinyur masa harian. Enggak diterima. Ada lagi teman lagi menawarkan, ini ada pekerjaan tapi kamu harus masuk siang dan malam loh. Ya, tidak bisa siang terus malam terus, enggak bisa. Wah, saya nggak bisa itu, kalau malam saya takut deh. Dan yang ketiga datang lagi, ini kamu ada pekerjaan untuk kamu, ya. Kamu boleh boleh harian, boleh
bulanan, boleh masuk siang, boleh masuk malam, tapi agak berat, yaitu tugasnya itu membantu di bersih-bersih di mana itu, di satu rumah sakit, bisa dikerjakan siang, boleh malam. Wah itu nggak cocok ya sama titel saya ya. Dari perumpamaan yang saya sampaikan ini, siapa yang beriman? Apakah teman saya itu beriman? Boleh dia mengenai agama Kristen, beriman kepada Tuhan. Tetapi sudah 3 kali Tuhan menyatakan lawatannya kepada dia, menolong dia supaya dia mendapatkan pekerjaan. 3-tiganya ditolak. Salah siapa? Apakah salah Tuhan? Ini yang saya katakan, iman yang bertanggung jawab itu seperti itu. Kesimpulannya, nah ini sudah terakhir kesimpulan. Dalam New COVID-19 ini kita bisa mati karena infeksi atau kelaparan. Tadi saya katakan. Tetapi semua itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Dan di balik semuanya kesengsaraan itu pasti ada rencana indah bagi kita. Amin. Amin. Kita tidak tahu kapan dan seperti apa jawaban kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi untuk orang percaya, doa itu harus disertai dengan iman. Dan iman itu harus disertai dengan tanggung jawab. Kita harus mau berintrospeksi kepada diri kita. Seorang ayah yang tidak mengenal Tuhan Yesus seketika mendapatkan kuasa dari Tuhan Yesus karena dia bilang, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Orang percaya kadang-kadang malu untuk mengakui ketidakpercayaannya kepada Tuhan, penyangkalannya kepada Tuhan, ya, perlawanannya kepada Tuhan. Tapi ayah ini mau mengatakan itu dan anaknya sembuh pada saat itu. Kita introspeksi pada diri kita. Kita berkumpul ke gereja, berkegiatan, melayani ke sana kemari. Kita harusnya agak malu dengan ayah ini gitu. Kenapa? Murid-murid saat itu ya heran, loh kenapa ya kok saya nggak bisa ya? Nah ini ayah ini aja hanya bilang aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya, sembuh anaknya. Tetapi muridnya berkutak-kutak nggak bisa. Itu yang ingin saya sampaikan kita hari ini. Tetapi sebelum itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk angkat tangan. Kita angkat tangan bersama. Silahkan membayangkan segala persoalan yang membebani saudara. Silahkan membayangkan segala cita-cita yang akan Anda capai. Dan silahkan meminta segala sesuatu yang akan Anda mintakan kepada Tuhan di dalam doa. Saya minta saudara untuk mengikuti kata-kata saya. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sekali lagi, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami boleh belajar mengenai firman-Mu. Ada sebagian menemplak kami, ada sebagian menunjuk kami, ada sebagian menguatkan kami. Kami percaya ini adalah kehendak Tuhan bagi kami. Setiap hari kami berdoa, bertelut, bergumul pada Engkau ya Tuhan. Tetapi kami tidak tahu kapan Tuhan memberi jawaban, dalam bentuk apa dan bagaimana Tuhan akan memberikan jawaban itu. Saat ini kami serahkan pada Engkau ya Tuhan, bahwa kami percaya dan tolonglah kami yang tidak percaya ini. Diampuni segala dosa dan perlawanan kami ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.